Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan dan untuk Bapak dosen yaitu Bapak Aher. Pada kesempatan ini saya dan teman saya akan mempresentasikan mini simulasi audit keamanan untuk objek audit yaitu WiFi kantor. Proyek ini dibuat oleh saya sendiri yaitu Yanuar Eka Firmansyah dengan NBI 14823000052. Untuk saya Ahmad Rizky Saifullah 148230001. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi yang dibahas yaitu latar belakang, lalu skop audit yaitu WiFi kantor, kriteria audit, akses kontrol, backup and recovery konfigurasi, logging and monitoring, di audit atau evidence, temuan audit berdasarkan metode CCCIR, dan juga kesimpulan. Untuk latar belakang, silakan Mas Ahmad. Baik, untuk latar belakangnya, jaringan ini Wi-Fi kantor merupakan infrastruktur penting yang digunakan oleh seluruh karyawan untuk mengakses informasi perusahaan serta internet. Namun jaringan Wi-Fi juga bisa berbagai potensi risiko keamanan seperti adanya akses tidak sah oleh pihak luar, penyadapan lalu lintas jaringan, penyalahgunaan koneksi internet, dan serangan terhadap sistem internal perusahaan. Scope audit ini untuk mengoreksi keamanan jaringan Wi-Fi kantor yang digunakan oleh seluruh karyawan. Untuk ruang lingkupnya ada konfirmasi keamanan akses point, mekanisme autentikasi pengguna, sistem logging aktivitas jaringan, dan proses backup konfigurasi perangkat jaringan. Audit juga dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap confidentiality, integrity, dan availability. Untuk kredit audit didasarkan pada praktik keamanan jaringan seperti referensi standar keamanan seperti ada ISO 27001, NIST Cyber Security Framework, dan access control, dan backup, dan recovery konfigurasi. Yang pertama adalah access control. Ini bertujuan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang pada dapat mengakses jaringan Wi-Fi kantor. Untuk indikatornya dapat diperiksa untuk pengguna protokol keamanan WPA 2 atau WPA 3, pengguna password Wi-Fi yang kuat, dan pembatasan akses perangkat menggunakan MAC address filtering atau juga autentifikasi pengguna. Untuk backup dan recovery konfigurasi, ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan perangkat seperti router dan access point dapat dipulihkan kembali apabila jika ada gangguan atau masalah pada sistem. Dengan adanya ini, backup konfigurasi atau admin jaringan dapat mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya dengan lebih cepat tanpa harus melakukan pengaturan dari awalnya. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu meminimalkan downtime jaringan serta menjaga kelangsungan operasional sistem ketika terjadi satu, kerusakan perangkat seperti router atau akses point yang mengalami gangguan. Dua, kesalahan konfigurasi, misal perubahan pengaturan yang menyebabkan jaringan tidak berfungsi dengan baik. Tiga, serangan keamanan yang dapat mengubah atau merusak konfigurasi jaringan. Indikator yang diperiksa dalam audit yaitu satu, sistem jaringan menyimpan log koneksi pengguna seperti waktu akses, alamat IP, atau perangkat yang terhubung. Dua, administrator jaringan dapat melihat daftar perangkat yang sedang terhubung ke jaringan WiFi. Ketiga, aktivitas jaringan dipantau secara berkala untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan atau akses tidak sah.
Untuk evidence atau bukti audit, beberapa bukti audit yang digunakan yaitu satu, dokumen kebijakan penggunaan WiFi, screenshot konfigurasi keamanan router, screenshot perangkat yang terhubung, dan log aktivitas jaringan. Nah, ini contoh evidence teknis. Di samping ada gambar dokumen polisi penggunaan WiFi, di mana ruang lingkup kebijakannya berlaku untuk semua perangkat dan seluruh pengguna yang terhubung ke jaringan WiFi yang disediakan organisasi tersebut. Lalu untuk ketentuan pengguna, ada akses resmi, keamanan perangkat, penggunaan pribadi dan profesional, dan kerangka waktu akses. Terdapat juga aktivitas yang dilarang, seperti kegiatan ilegal, pelanggaran keamanan, pemborosan bandwidth, dan serangan cyber. Untuk bentuk topologinya, kami menggunakan Cisco Packet Tracer. Gambarnya seperti ini. Untuk router akan langsung terhubung ke cloud atau internet dengan memecah jaringan melalui akses point. Terdapat end device, beberapa PC, dan juga laptop. Lalu untuk melihat konfigurasi, kita dapat melakukan perintah do show IP DHCP pool, lalu di CLI atau interface pada router akan menampilkan seperti ini di bagian atas dengan eh, ketentuan IP yang digunakan juga untuk akses point berapa yang tersedia. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu do show IP DHCP binding untuk melihat device yang mengakses jaringan. Dapat dilihat untuk gambar kedua bagian atas. Ini dapat menunjukkan device-device atau hardware yang mengakses ke jaringan. Lalu untuk melihat device yang aktif, kita dapat menggunakan do show ARP sama seperti yang atas, cuma lebih eh, mendetail untuk waktu beberapa menit dia penggunaannya. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi SSID security. Pada simulasi kami menggunakan BPA2 PSK dengan passphrase atau password yang digunakan cukup simpel yaitu 111222 dengan encryption tipe AES. Jika ditampilkan nanti outputnya akan seperti ini pada end device dan untuk autentikasinya seperti ini. Selanjutnya untuk log dan monitoring akses pada jaringan WiFi, kita dapat menggunakan do show logging untuk menampilkan sistem log yang ada. Untuk sistem log yang tersedia saat itu karena sifatnya masih simulasi, jadi untuk aktivitasnya belum dapat terbaca dengan maksimal karena kita belum melaksanakan untuk uji coba seperti browser pada simulator. Tapi masih tetap terbaca seperti ini, dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk temuan audit, penggunaan metode CCR digunakan agar menyusun dokumen temuan secara benar dengan kriteria yaitu condition, kondisi yang ditemukan saat audit, kriteria, standar atau aturan yang seharusnya diterapkan, cause, penyebab terjadinya kondisi tersebut, impact, dampak yang ditimbulkan, dan risk, yaitu risiko keamanan yang mungkin terjadi. Untuk temuan pertama, yaitu pencatatan aktivitas jaringan masih terbatas. Dengan condition, router hanya dapat mencatat aktivitas dasar melalui sistem logging dan DHCP binding.
Dua, kriteria standar keamanan seperti ISO 27001 dan NIST merekomendasikan logging dan monitoring yang lebih lengkap. Kaos logging masih menggunakan konfigurasi standar dan belum terintegrasi dengan sistem monitoring atau log server. Impact, administrator kesulitan melakukan investigasi saat terjadi insiden keamanan. Untuk risks, yaitu aktivitas mencurigakan berpotensi membuat keterlambatan deteksinya melambat. Untuk temuan kedua, silakan Mas Sofwan. Baik, saya akan melanjutkan untuk temuan yang kedua yaitu kontrol akses masih menggunakan autentifikasi dasar. Kondisinya Wi-Fi masih menggunakan WPA2 atau SK dengan password bersama. Kriteria standar keamanan merekomendasi WPA2 atau WPA3 dengan enterprise dengan autentikasi berbagai pengguna. Kaus konfigurasi jaringan masih menggunakan pengatur sederhana. Untuk impact-nya, jika password diketahui pihak lain, mereka akan dapat mengakses jaringan internal. Untuk risk-nya, potensi akses tidak sah, penyadapan jaringan, dan penyalahgunaan bandwidth. Rekomendasi perbaikan di hari ketujuh, kemudiannya menggunakan ganti password Wi-Fi dengan kombinasi yang lebih kuat, membatasi distribusi password hanya kepada pengguna yang berwenang, melakukan pengecekan berkala terhadap perangkat yang terhubung melalui DHCP binding. Untuk perbaikan proses 30 hari ke depan, yaitu menyusun kebijakan pengelolaan password Wi-Fi yang lebih terkontrol dan mendengarkan prosedur monitoring perangkat yang terhubung ke jaringan dan melakukan evaluasi dan pembaruan konfigurasi keamanan jaringan secara berkala. Untuk penguatan keamanan 90 hari ke depan, yaitu mengimplementasikan WPA2 Enterprise atau WPA3 Enterprise untuk autentifikasi berbasis pengguna. Yang selanjutnya mengintegrasikan router dengan sistem monitoring jaringan atau server log terpusat. Selanjutnya menerapkan Network Access Control atau disebut NAIC untuk membatasi perangkat yang boleh terhubung ke jaringan. Kesimpulannya, Untuk kesimpulan, berdasarkan berdasarkan hasil simulasi audit keamanan jaringan WiFi kantor, dapat disimpulkan bahwa jaringan telah menerapkan beberapa kontrol keamanan dasar seperti autentikasi WiFi, pengelolaan alamat IP melalui DHCP, serta pencatatan aktivitas jaringan melalui sistem logging pada router. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan keamanan, khususnya pada mekanisme kontrol akses yang masih menggunakan WPA2 PSK, serta sistem logging yang masih terbatas. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan keamanan jaringan melalui penguatan autentikasi, kebijakan akses Wi-Fi, serta implementasi sistem monitoring dan logging yang lebih terstruktur. Sehingga keamanan dapat lebih optimal dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi. Oke. Baik, sekian. Berikut adalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.